Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Lini Masaku. Nah, sekarang kami berada di PLN Panjen ya teman-teman ya. Kami ngecas dulu sampai full. Di sini ada SPLU ya. Nah, kami hari ini rencana mau pergi ke pantai Banyumeneng atau mungkin Kondang Merak ya, ya sekitar situlah. Karena hanya di situ yang ada SPLU-nya. Tapi untuk antisipasi barangkali di sana SPLU-nya nggak bisa, makanya kita cas full dulu supaya nanti seandainya di sana nggak bisa, kita bisa balik lagi ke sini tanpa kehabisan baterai. Nah, ikuti video saya terus ya, supaya saya bisa berbagi pengalaman untuk hari ini. Oke, ini sudah 100% semua. Kami mau berangkat ke pantai Banyumen. Rute tercepat ambil anu ya, sing gak ekstrim. Iya. Ini baterai sudah 100% ya. Nanti kita coba lihat nyampe di sana habisnya berapa persen. Pak, matur nuwun nggih. Ini rencana kami berangkat ke pantai Banyumeneng atau Kondang Merak itu nanti lewatnya lewat jalur Pagak ya teman-teman ya. Kami cari jalur yang tidak terlalu ekstrim supaya tidak terlalu menguras baterai. Nah, nanti bisa dibuat apa namanya, patokan buat teman-teman yang mungkin mau jalan-jalan ke sana atau liburan ke pantai. Nanti bisa diperkirakan habis baterainya berapa, kira-kira di sana perlu ngecas atau tidak. Nah, ini kami sudah masuk ke daerah Sengguruh ya ini teman-teman ya. Ini kayaknya jalannya sudah mulai berliku-liku. Ikuti terus sampai, lah ini Bendungan Sengguruh ini namanya. Ikuti terus video saya sampai selesai supaya kalian bisa ikut merasakan perjalanan saya dan teman-teman saya. Buat kalian yang belum subscribe, boleh dibantu untuk subscribe dulu ya teman-teman ya, supaya saya lebih bersemangat untuk bikin konten yang bermanfaat buat kalian semua. Alhamdulillah hari ini cuacanya cerah ya. Semoga tetap cerah sampai nanti saat kami pulang. Nah,
Nah, ini kami sudah masuk ke daerah hutan-hutan ini ya, apa hutan Sengon milik Perhutani. Ini sudah masuk wilayah Pagak ya teman-teman ya. Kalau lewat sini jalannya itu nggak terlalu, naiknya nggak terlalu ekstrim ya. Ya mungkin jalannya agak ada yang rusak dikit-dikit tapi nggak parah. Kalau informasinya kalau lewat Bantur itu jalannya rusak sekitar 1 sampai 2 km. Terus kalau lewat sana itu kan tanjakannya ekstrim-ekstrim ya. Mungkin kalau untuk motor listrik jadi kurang nyaman kalau menurut saya. Maksudnya lebih cepat menghabiskan baterai. Jadi kalau kalian mau ke pantai sekitaran Kondang Merak, Banyumeneng, saya sarankan lewat Pagak aja. Nah, ini sebentar lagi nih kita melewati tikungan yang cukup tajam ya ini ya. Jadi kalian harus hati-hati kalau lewat sini. Ini di Google seperti ini, Google Map. Tikungan, agak tanjakan juga. Wah, apik pemandangannya lur. Nah, ini jalannya yang baru dicor ya. 2 minggu yang lalu itu saya lewat sini, tapi waktu itu saya bawa mobil, itu yang dicor baru separuh. Nah, ini sekarang sudah semua ini. Alhamdulillah jadi lebih enak. Nah, ini tadi barusan melewati kantor kecamatan Pagak ya. Sampai di sini baterai saya 90%, jarak tempuh 17,3 km. Lumayan ya teman-teman ya, masih tergolong normal karena tadi juga melewati beberapa tanjakan meskipun nggak terlalu ekstrim ya. Lewat sini jalannya lebih enak. Ini jadi sebagian jalannya itu ada yang aspal, ada sebagian lagi yang cor-coran ya. Nah, mungkin yang cor itu sebentar lagi juga mau diaspal. Wah, asik ya pemandangannya ya ini. Hihir. Enak lur, dalane lur. Nah, ini kayaknya ada yang longsor kayaknya ini. Jadi jalannya ditutup separuh gantian. Ini cuma sedikit kok yang longsor. Nah, ini kami memasuki, ini sebenarnya juga masih daerah Pagak, wilayahnya Kecamatan Sumber Manjing Kulon ya. Sampai di sini baterai saya 83%,
jarak tempuh 28,4 km. Tadi barusan melewati pasar gitu. Nah, ini ada SMK Muhammadiyah Paga. Jadi ini gampangannya kotanya Paga mungkin ya, nggak tahu sih. Nah, ini kami masuk di wilayah Donomulyo ya. Ini desanya apa ya? Oh, desanya Donomulyo, kecamatannya Paga kalau nggak salah. Nah, ini lewat sini ternyata masih ada jalan makadamnya ya. Jalan rusak ini, nggak tahu kira-kira jarak jauhnya sampai seberapa. Jadi itu tadi untuk jalan yang rusak itu kurang lebih sekitar ya hampir 1 kiloan lah. Nah, setelah itu sudah masuk ke jalan cor-coran lagi. Nah, cuman ini kan kalau dari sini jalannya turun, otomatis nanti kami kembalinya itu pasti kan naik, nanjak terus. Nah, nanti pasti membutuhkan baterai yang cukup ya untuk naiknya. Semoga aja nanti ini cukup. Nah, ini sudah masuk ke jalur lintas selatan ini. Nanti dek Donomulyo yang tetap di jalan lintas selatan sejauh 1,5 km. Ini arahnya ke pantai Hana. Ini kalau dari sini jalannya enak banget kalau dari sini. Nah, kita lanjut lagi nih, masuk JLS ya. Kalau JLS ini jalur lintas selatan. Nah, di sini ya jalannya jos. Wah, apik pol ini kalau sini. Ini saya nyampe di JLS ini baterainya 80% ya teman-teman ya. Jarak tempuh 38,8. Nah, kalau sekarang ini baterai saya lebih irit dari yang lain. Kalau yang lain kan karena sudah lama, tapi selisihnya nggak banyak gitu loh. Selisihnya cuma sekitar 2%. Nah, itu normal. Kalau kemarin punya saya kan sampai 10%, artinya nggak normal kalau gitu. Sejauh 8 km.
Asik Pol. Sepi. Ini hari Sabtu ya teman-teman ya. Saya memang sengaja ke sini untuk hari Sabtu supaya nanti di pantainya itu nggak terlalu rame. Tapi ya nggak tahu lagi ya. Orang sekarang kan musim liburan. Ya, kalian bisa ikut menikmati pemandangan yang ada di daerah sini. Enak lur. Oh, enggak menggok, enak lur. Saya baru merasakan jalan yang mulus bener itu di sini. Kalau di jalanan kota kan nggak ada semulus ini. Sama kalau jalan masuk di jalan tol. Kalau jalan-jalan provinsi kan nggak ada semulus ini. Ya mungkin karena belum banyak yang lewat juga sih di sini. Mobil-mobil besar kayak truk gitu kan belum bisa lewat sini. Jadi jalannya nggak cepet rusak. Nah, ini bisa dilihat di sebelah kanan ini adalah komplek marinir ya. Ini pangkalan TNI Angkatan Laut, pusat latihan pertempuran 4 Pantai Baruna. Di sini sinyal saya sudah hilang. Soalnya saya pakai kartu XL ya. Mungkin kalau Telkomsel ada di sini sinyalnya. Tapi kayaknya nanti kalau sudah dekat ke pantai itu bisa kayaknya. Maksudnya ke tempat rekreasinya kan, mungkin di sana dikasih penguat sinyal atau bagaimana. Jelas kalau di sini hilang. Wah, apik ya lur ya, kayak nang luar negeri. Salah.
Enak lo, seger. Nah ini ya, kami sudah nyampe di Ke arah tenggara di Jalan Kondang Merak. Pantai Kondang Merak. Nah kita masuk dulu, nanti sambil tanya-tanya ke petugasnya kira-kira SPLU nya bisa atau enggak. Kalau di sini ya memang sejuk teman-teman. Ini kira-kira masih sekitar 1 kilometeran lagi kalau nggak salah sampai ke loketnya tiket. Nah ini jalannya ya, kalau sudah dekat pantai itu biasanya kan turun ya, nanti kembalinya ini ya menguras baterai. Setelah 400 meter, Anda akan sampai di tujuan. Nah ini sudah kelihatan untuk loketnya. Anda sudah sampai. Coba saya mau tanya dulu ya teman-teman ya. Iya. Nah ini ya nyampe di tiketannya Kondang Merak itu posisi 71%. Tapi tadi karena motornya udah tak matikan jadi kilometernya balik lagi. Mas kulo tanggal riyen nggih. Kira-kira SPLU ne kena apa gak, Mas? Mboten saged. Gak kena, rusak. Setengah begini. Kada sing ibun itu ini cuma satu. Gak apa-apa Mas, ya satu sepenting murup. Kalau sing Hidup ada satu hidup. Ada yang hidup cuman dibanding mati. kalau yang di Mati. Banyu Meneng. Beda pengelola sama kita. Oh ya sih. Nanti makanya saya cari dulu nanti yang nyala yang mana. Kalau yang nyala di sini saya nanti ke sini. Kalau sana nyala ya saya ke sana.
Tak lihat dulu ya Mas ya. Kampung Nelayan itu hidup satu. Ada tengah Lewatnya. ini beda gini Mas. Oh iya iya iya. Oke. Kodang berat. Kodang merak gini. Sing iso ngecek. Nah, iki jarine kan SPLU ini iso siji nyala. Kayak ndek kono mbo. Ndek Banyu Meneng ono. Bajunya sepeda. Tadi gimana bisa kemarin ada yang ngasih sini iya soalnya kalau ke satu kan ada kita bawa ke pengelar Mas jadi bisa iya kuat jadi tidak langsung coba kalau kan Lho. Ya milih ndi? Kene apa kono? Tak takokno kono dhisik ya. Kono kena apa gak ya? ya kan ada mana Pak Ya beda tiket. Ini kondang merak, kono 3 in 1. Ini kan kondang merak iki. Kono 3 in 1 niku beda meneh. ya gak apa-apa Sik tak deloki sik kono ya. Nah, saya mau tanya dulu ke yang pantai 3 in 1. Soalnya kemarin saya kesini tuh ragu-ragu. Maksudnya kayak nyala, kayak enggak gitu loh. Kan kalau di sini tuh beda loket, beda tiket ya. Kondang merak sendiri, pantai 3 in 1 sendiri. Nah, ini pengelolanya Banyu Meneng ya. Pak, aku tanya dulu ya. SPLU-nya bisa nggak? SPLU rusak. Oh ya wes. Kalau gitu tak ke Kondang Merak. Soalnya aku bawa motor listrik. Jadi kami putuskan untuk ke Kondang Merak aja karena yang di sini apa namanya SPLU-nya bisa 1. Meskipun tadi di sana difasilitasi tapi kok takutnya gimana ya. Soalnya kemarin itu ternyata ada teman yang dari Batu itu ditarik sekali ngecas itu 30.000 gitu loh teman-teman. Jadi saya sama teman-teman ini mending nyari SPLU aja. Kalau SPLU kan tarifnya sesuai standar. Nah, ini kami nyari dulu SPLU-nya ya. Sebenarnya kalau menurut perhitungan saya ini untuk kembali ke Kota Malang itu masih cukup, tapi kita jangan apa namanya meremehkan jalan ya, maksudnya karena nanti pulangnya itu kan jalannya banyak yang naik, takutnya nanti terlalu menguras, jadi habis baterai sebelum nyampe ke rumah. Jadi mendingan kita jaga-jaga biar lebih aman aja. Ini SPLU-nya tapi tidak tahu ini bisa apa enggak ini. Nah, ini kita berhenti di Masjid Al-Aqsa di kawasan pantai Kondang Merak.
karena ternyata di sini SPLU-nya mati, nggak bisa. Nanti kita mau ngecas di tempat lain aja. Sekarang kami istirahat dulu, ngopi-ngopi dan menikmati pemandangan laut di pantai Kondang Merak, meskipun dengan perasaan yang sedikit kecewa ya teman-teman ya. 71 Enggak, maksudnya nang kono jaraknya. 28 Hah? 28 Nang berapa lagi? iya. Ya, ya. Oke, sekarang kita mau pulang ya teman-teman ya. Ini tadi di sini nggak jadi ngecas karena nggak bisa, tapi insya Allah baterai kami masih cukup ya. Ini tadi nyampe di sini kan 71% ya. Ini sekarang juga masih 71%. Kami coba pulang tapi dengan arah yang berbeda, Ambil Prabarat lewat Gondang Merak menuju Jalan Gondang Legi. Mungkin jalurnya lebih berat tapi nggak apa-apa ini, supaya kami bisa buat perbandingan ya. Sebenarnya kami juga cukup kecewa dengan petugas yang ada di pantai Kondang Merak ya. Menurut mereka tadi kan SPLU-nya bisa, tapi ternyata setelah kami coba itu nggak bisa. Terus informasi dari pemilik warung yang ada di depan SPLU itu juga ngomong kapan hari ada yang ngisi token tapi nggak bisa masuk. Nah, kalau menurut saya ini ya gimana ya, di si loket Kondang Merak itu ada tulisannya, atau bisa dibilang iklan ya, iklannya PLN Mobile. Nah, kalau sudah ada iklannya, terus kenapa kalau SPLU-nya rusak nggak dibetulkan? Nah, itu kan fasilitas publik. Seharusnya kan seperti pihak PLN gitu, begitu tahu apa infrastrukturnya rusak kan segera diperbaiki demi kenyamanan publik. Ya memang mungkin yang yang wisata ke pantai sini jarang yang pakai kendaraan listrik, tapi yang namanya fasilitas publik ya harus tetap diperhatikan. Kalau nggak diperhatikan ya nggak usah nempel tulisan PLN Mobile di sana. belok kanan untuk tetap di Jalan Gondang Merak. Tapi ya seperti berita-berita yang ada di medsos itu kan, kalau di daerah pantai selatan sini kan banyak pungli ya teman-teman ya. Belok kanan Yang saya khawatirkan tadi itu seperti itu, memang sengaja tidak dibetulkan supaya mereka bisa misalnya warungnya atau tempat apa bisa buat ngecas. Nanti begitu ngecas ditarik harga yang mahal. 4 km. Ini tadi juga baru teman-teman saya baru cerita, ada teman yang dari Batu itu kapan hari juga ke pantai Banyumeneng, kan difasilitasi ngecas seperti di warung gitu, tapi
untuk sekali ngecas itu disuruh bayar 30.000, kan mahal banget itu, sama aja kayak pungli. Makanya tadi saya mau ke Banyumeneng juga ragu-ragu. Kami putuskan ke Kondang Merak, ternyata SPLU nya juga nggak bisa. Tapi insya Allah ini baterainya masih mampu nyampe ke PLN Gondang Legi. Saya tadi sebenarnya mau komplain ke petugas tiket itu, ngomongnya bisa kok, ternyata nggak bisa. Tapi sama teman-teman saya dilarang, nggak usah rame, daripada nanti kita mikirnya lebih ke depan ya. Khawatirnya kalau kita rame sekarang, nanti misalnya ada rombongan lain yang pengguna motor listrik kepingin main-main ke sana, takutnya itu dimusuhi. Biasa kan orang-orang kayak di sini ini apa ya, premanismenya itu masih kadang-kadang muncul. Makanya akhirnya tadi ya udahlah, kami yang mengalah aja. Semoga kalau dari pihak PLN ada yang menonton video saya atau pihak-pihak terkait lah, bisa segera memperbaiki pelayanan yang ada di pantai khususnya Kondang Merak ataupun Banyumeneng, yang ada fasilitas atau ada SPLU nya, supaya lebih diperhatikan lagi ya, supaya kami para pecinta motor listrik itu bisa lebih merasa aman gitu. Kalau fasilitasnya mendukung, kami bisa membawa teman sebanyak mungkin untuk bikin acara di pantai sini, karena teman-teman kami juga banyak yang kepingin sebenarnya. Tapi kalau selama fasilitasnya belum mendukung ya gimana mau ngajak teman-teman, daripada nanti kami malah yang disalahkan. Ya, kalau menurut saya lebih baik lewat jalan yang tadi, karena makadamnya paling nggak sampai 1 kilo tadi.